Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memulai presentasi kajian saya. Pertama-tama nama saya Bedatullah. Bisa dipanggil Anjut. Saya dengan NIM 255 Maaf ini penggema. 2555 Saya izin memulai kajian hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat dari Al-Fatihah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat dari Al-Fatihah, yaitu Ihdinas Shiratal Mustaqim dan juga frasa waladhdallin. Kita akan memahami mengenai maknanya, analisis linguistik, dan juga pelajarannya. Saya sudah memperkenalkan diri tadi, kita lanjut. Di pendahuluan yang pertama, mengenai surat Al-Fatihah adalah surat pembuka Al-Quran yang wajib dibaca di setiap rakaat sholat. Sehingga makna setiap ayatnya sangat penting untuk dipahami dan juga dimaknai dengan benar. Dalam presentasi ini, saya akan membahas doa Ihdinas Shiratal Mustaqim dan frasa waladhdallin yang selama ini rutin kita baca, tetapi seringkali kita kurang merenungkan maknanya dan juga kurang mengimplikasikan dalam hidup dan juga pelajaran praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan meliputi makna bahasa, konteks tafsir, pembagian kelompok manusia yang digambarkan di akhir Al-Fatihah, serta bagaimana seorang muslim seharusnya menempatkan diri agar benar-benar menjadi hamba senantiasa yang berada di atas jalan yang lurus. Lalu, Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab dan Asyifa, menjadi inti dari doa dan permohonan dari hamba kepada Allah dalam setiap sholatnya. Di dalamnya terkandung pengakuan tauhid, ibadah, doa, dan hidayah. Sekaligus peringatan agar tidak tergelincir pada jalan orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim berada di tengah struktur Al-Fatihah, seakan menjadi puncak permohonan setelah kita memuji Allah dan mengakui bahwa hanya kepadanya kita beribadah dan memohon pertolongan. Di akhir surat juga muncul Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang menggambarkan dua kelompok yang harus dihindari. Memahami kedua bagian ini bukan hanya memperkaya pengetahuan mengenai tafsir, tetapi juga membentuk cara pandang kita terhadap hidayah dan pentingnya ilmu. Selain itu juga sikap agar kita tidak menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah maupun tersesat. Lanjut, menjelaskan mengenai doa Ihdinas Shiratal Mustaqim dari sisi bahasa, struktur. Lalu, Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab dan Asyifa, menjadi inti dari doa dan permohonan dari hamba kepada Allah dalam setiap sholatnya. Di dalamnya terkandung pengakuan tauhid, ibadah, doa, dan hidayah. Sekaligus peringatan agar tidak tergelincir pada jalan orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim berada di tengah struktur Al-Fatihah, seakan menjadi puncak permohonan setelah kita memuji Allah dan mengakui bahwa hanya kepadanya kita beribadah dan memohon pertolongan. Di akhir surat juga muncul
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang menggambarkan dua kelompok yang harus dihindari. Memahami kedua bagian ini bukan hanya memperkaya pengetahuan mengenai tafsir, tetapi juga membentuk cara pandang kita terhadap hidayah dan pentingnya ilmu. Selain itu juga sikap agar kita tidak menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah maupun tersesat. Lanjut, menjelaskan mengenai doa ihdina syiratal mustaqim dari sisi bahasa, struktur kalimat, dan kandungan akidah di dalamnya, sehingga kita sadar apa yang sebenarnya diminta setiap kali membaca ayat tersebut. Menguraikan makna frasa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, termasuk siapa yang termasuk dalam kelompok orang yang dimurkai dan tersesat, dalam penjelasan para ulama, serta karakter umum mereka yang harus dihindari. Mengambil pelajaran praktis bagi seorang muslim bagaimana menerjemahkan doa ini dalam sikap mencari ilmu, beramal, dan bersikap seimbang, dan selalu takut terjatuh ke dalam sifat yang menyebabkan kemurkaan dan kesesatan. Jadi tujuan kajian hari ini adalah itu. Lalu masuk ke struktur ayat. Potongan ayat yang akan saya bahas adalah ihdinas syiratal mustaqim dan juga ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus dan bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang mereka tersesat. Dari dua ayat ini, pembahasan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, doa permohonan meminta hidayah atau ihdina dan konsekuensi pengakuan butuh pembimbingan Allah dalam setiap aspek hidup. Penjelasan tentang syirat dan mustaqim, tentang apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana para ulama menjelaskan bahwa jalan ini adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Penjelasan penutup, siapa al-maghdubi 'alaihim waladdallin ini, dan siapa juga ad-dallin dari sisi bahasa dan tafsir, serta mengapa dua kelompok ini dijadikan kontras agar seorang muslim selalu waspada terhadap dua penyimpangan besar. Makna kata ihdina berasal dari akar kata hidayah yang maknanya bukan sekedar memberikan informasi, tetapi mengantar seseorang sampai kepada kebenaran dan menolongnya untuk menetap di atasnya. Dalam doa ini, seseorang muslim mengakui bahwa tanpa hidayah Allah, ia tidak mampu menemukan dan bertahan di jalan yang benar. Bentuk kata kerja yang digunakan adalah bentuk permintaan langsung kepada Allah yang diulang minimal 17 kali dalam sehari melalui bacaan sholat wajib. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak pernah merasa aman dari penyimpangan, meskipun ia sudah beriman dan beramal, karena hidayah untuk istiqomah adalah sesuatu yang harus terus diminta. Penggunaan kata ganti jamak, kami, dalam menunjukkan bahwa doa ini bukan doa individual semata, tapi doa kolektif umat. Seorang muslim ketika membaca Al-Fatihah sedang memohonkan hidayah, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara seimannya, sehingga terbentuk rasa kebersamaan dan kepedulian dalam terhadap ketur kalimat dan kandungan akidah di dalamnya, sehingga kita sadar apa yang sebenarnya diminta setiap kali membaca ayat tersebut. Menguraikan makna frasa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, termasuk siapa yang termasuk dalam kelompok orang yang dimurkai dan tersesat, dalam penjelasan para ulama, serta karakter umum mereka yang harus dihindari. Mengambil pelajaran praktis bagi seorang muslim bagaimana menerjemahkan doa ini dalam sikap mencari ilmu, beramal, dan bersikap seimbang, dan selalu takut terjatuh ke dalam sifat yang menyebabkan kemurkaan dan kesesatan. Jadi tujuan kajian hari ini adalah itu. Lalu masuk ke struktur ayat. Potongan ayat yang akan saya bahas adalah
ihdinas syiratal mustaqim dan juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus dan bukan jalan yang menyebabkan kemurkaan dan kesesatan. Jadi tujuan kajian hari ini adalah itu. Lalu masuk ke struktur ayat. Potongan ayat yang akan saya bahas adalah ihdinas syiratal mustaqim dan juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus dan bukan jalan yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang mereka tersesat. Dari dua ayat ini, pembahasan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, doa permohonan meminta hidayah atau ihdina dan konsekuensi pengakuan butuh pembimbingan Allah dalam setiap aspek hidup. Penjelasan tentang syirat dan mustaqim, tentang apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana para ulama menjelaskan bahwa jalan ini adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Penjelasan penutup, siapa al-maghdubi alaihim waladhdallin ini, dan siapa juga ad-dhalin dari sisi bahasa dan tafsir, serta mengapa dua kelompok ini dijadikan kontras agar seorang muslim selalu waspada terhadap dua penyimpangan besar. Makna kata ihdina berasal dari akar kata hidayah yang maknanya bukan sekedar menunjukkan informasi, tetapi mengantar seseorang sampai kepada kebenaran dan menolongnya untuk menetap di atasnya. Dalam doa ini, seseorang muslim mengakui bahwa tanpa hidayah Allah, ia tidak mampu menemukan dan bertahan di jalan yang benar. Bentuk kata kerja yang digunakan adalah bentuk permintaan langsung kepada Allah yang diulang minimal 17 kali dalam sehari melalui bacaan sholat wajib. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak pernah merasa aman dari penyimpangan, meskipun ia sudah beriman dan beramal, karena hidayah untuk istiqomah adalah sesuatu yang harus terus diminta. Penggunaan kata ganti jamak, kami, dalam menunjukkan bahwa doa ini bukan doa individual semata, tapi doa kolektif umat. Seorang muslim ketika membaca Al-Fatihah sedang memohonkan hidayah, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk saudara-saudara seimannya, sehingga terbentuk rasa kebersamaan dan kepedulian dalam terhadap kebaikan umat secara keseluruhan. Seperti itu. Lalu, makna dari syiratal mustaqim. Kata syirat secara bahasa berarti jalan yang jelas, lebar, dan juga dilalui oleh banyak orang. Bukan hanya jalan yang kecil dan sempit, tetapi juga jalan yang utama dan jalan utama untuk menuju jalan yang terang. Ini memberi gambaran bahwa jalan kebenaran yang Allah tetapkan sebenarnya sudah jelas memiliki rambu petunjuk, bukan sesuatu yang samar bagi mereka yang mencari dengan tulus. Sementara kata mustaqim berarti lurus, tidak bengkok, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Para ulama menjelaskan bahwa syiratul mustaqim adalah jalan para nabi, sidikin, syuhada, dan solihin. Jalan yang menghimpun keimanan yang benar, amal yang lurus, dan akhlak yang terpuji. Dengan demikian, ketika seorang muslim memohon, tunjukilah pada kami jalan yang lurus, maknanya bukan hanya minta diajarkan hukum halal dan haram, tetapi juga meminta agar diberikan taufik untuk mengikuti jalan para hamba yang Allah beri nikmat. Jalan yang menjaga dari penyimpangan dalam akidah, ibadah, maupun akhlak, dan menjauhkan dari jalan orang-orang yang menyimpang. Dimensi linguistik dan retoris. Dalam struktur Al-Fatihah, doa ihdinas syiratal mustaqim berada setelah pengakuan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan adab berdoa. Mendahului permintaan dengan pujian dan pengakuan ubudiyah. Baru kemudian menyampaikan kebutuhan. Dari sisi balongoh, menggunakan kata syirat bukannya sabil atau istilah lain, bukan hanya
untuk menunjukkan bahwa jalan yang diminta adalah jalan yang menuju rute utama menuju ridha Allah, bukan hanya sekedar satu pilihan di antara banyaknya jalan. Penyifatan dengan mustaqim menegaskan bahwa segala bentuk penyimpangan kecil sekalipun bukan bagian dari jalan ini. Penggunaan bentuk jamak kami juga memiliki efek retoris yang kuat. Ketika membaca doa ini, seorang muslim dilatih untuk merasa menjadi bagian dari jamaah orang-orang beriman, bukan merasa paling benar sendiri. Hal ini menumbuhkan sikap tawadu, kebersamaan, dan mengurangi sifat merasa paling selamat sendiri. Yang justru, oh maaf, yang justru bisa menyeret kepada kesombongan iman. Lalu lanjut ke pengantar Gohiril Maghdubi Alaihim Waladhdallin. Setelah berdoa memohon hidayah menuju jalan yang lurus, Al-Fatihah menjelaskan siapa saja yang berada di jalan tersebut dan siapa saja yang harus dihindari. Ayat lanjutan menyebutkan jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, lalu menafkahi dua kelompok. Penyebutan dua kelompok ini berfungsi sebagai penjelasan batas. Seseorang muslim diminta tidak menyerupai mereka yang sudah mendapat kemurkaan. Misalnya, eh kita sudah tahu kalau hal ini salah, tetapi kita tetap melakukannya. Contoh lainnya ya, semisal menggunjing. Menggunjing adalah hal yang buruk, tapi hanya untuk kesenangan kita tetap melakukannya. Dengan demikian, doa hidayah di awal bukan hanya dengan doa kosong, tapi doa yang jelas batasannya dan jalannya. Pada slide-slide berikutnya, saya akan membahas lebih rinci siapa yang dimaksud dengan al-maghdub andalin atau alaihim menurut penjelasan para ulama, para ciri umum mereka, dan bagaimana pelajaran praktis yang bisa diambil agar kita tidak terjerumus dalam sifat-sifat yang sama dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Makna al-maghdubi alaihim waladhdallin atau al-maghdub sendiri secara bahasa memiliki arti kemurkaan atau kemarahan ataupun laknat. Dalam konteks Al-Fatihah, frasa ini merujuk pada sebuah kelompok manusia yang memiliki karakteristik khusus menurut penjelasan para ulama. Imam Al-Qurtubi dan ulama lain menjelaskan bahwa al-maghdubi alaihim waladhdallin adalah orang-orang yang mengetahui kepentingan diri sendiri dan ambisi dunia secara mohon maaf. Contoh dalam Al-Quran adalah ayat Yahudi yang mengenal Muhammad dan tanda-tanda nubuatnya, namun menolaknya kepadanya karena iri dan sombong, atau takut karena kehilangan pengaruh mereka. Begitu pula orang-orang yang mengenal agama Islam, namun membencinya dan berusaha menghalangi orang lain dari jalan Allah. Ciri umum mereka adalah yang pertama, memiliki ilmu atau informasi tentang kebenaran, tetapi nggak melakukannya dan malah menjauhinya. Lalu mampu membedakan hak dari batil, namun sengaja menolak kebenaran tersebut demi alasan pribadi, dan malah menerangi kebenaran dengan berbagai cara. Kemurkaan Allah yang mereka alami bukan karena ketidaktahuan semata, tetapi karena kesengajaan dalam menolak dan menentang apa yang telah jelas kepada mereka. Kata dolin yang menyimpang dari jalan kebenaran atau hilang arah. Jika al-maghdub alaihi merujuk pada penolakan yang disengaja terhadap kebenaran, maka ad-dolin merujuk pada orang yang tidak memiliki kebenaran atau bahkan tidak paham apa hal yang benar. Menurut penjelasan ulama, ad-dolin mereka yang tidak memiliki ilmu benar tentang agama, tidak memiliki petunjuk yang jelas sehingga mereka mengikuti dugaan atau mengikuti hawa nafsu mereka. Atau mengikuti juga hanya dengan mengikuti orang tua mereka yang dari awal memiliki agama muslim,
tanpa memiliki pertanyaan kritis. Contohnya, kaum musyrikin di zaman jahiliyah yang menyembah berhala tanpa dasar ilmu yang benar. Hanya karena itulah mereka mewarisi dan lihat orang tua mereka yang melakukan itu. Mereka tersesat bukan karena menolak kebenaran yang telah terbukti pada mereka, tetapi karena mereka tidak tahu dan tidak memiliki petunjuk yang jelas. Ciri umum mereka adalah ketidaktahuan akan ilmu yang benar, mengikuti hawa nafsu dan desakan lingkungan sosial, tidak bersikap kritis dalam memilih kepercayaan dan praktik keagamaan, mudah terpengaruh, dan kesesatan mereka ini lebih bersifat karena tidak tahu dan keputusan yang diambil tanpa ilmu yang cukup. Sebentar, saya izin minum. Baik, saya lanjut mengenai kontras antara kedua kelompok. Perbedaan mendasar antara al-Maghdubi alaihim dan Dhalin terletak pada status ilmu dan kesadaran mereka. Al-Maghdubi mengerti tetapi menolak dengan sengaja, sedangkan Ad-Dhalin tidak mengerti atau bahkan tidak memiliki petunjuk. Al-Maghdubi memiliki niat yang buruk, meskipun ilmunya ada, sedangkan Ad-Dhalin tidak selalu memiliki niat buruk, melainkan ketidaktahuan atau kelemahan dalam mencari ilmu. Al-Maghdubi ini melakukan penolakan secara aktif, sedangkan Ad-Dhalin lebih pasif dalam hal ketidaktahuan. Namun demikian, keduanya sama-sama menyimpang dari jalan yang benar dan sama-sama terancam kemurkaan oleh Allah. Jika tidak bertaubat, akan mendapat murka Allah. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran, keduanya disebutkan bersama-sama sebagai jalan yang harus dihindari oleh orang muslim yang berusaha tetap di atas Shiratal Mustaqim. Penyebutan kedua kelompok ini secara bersamaan dalam Al-Fatihah menunjukkan bahwa seorang muslim harus berhati-hati dari dua bentuk penyimpangan ini. Yang pertama, penyimpangan yang berasal dari sengaja menolak kebenaran setelah mengetahuinya karena tidak tahu atau takut kehilangan sesuatu, dan penyimpangan yang berasal dari ketidaktahuan atau kurangnya usaha dalam mencari ilmu yang benar. Keduanya ini adalah merupakan ancaman yang sangat nyata dan perlu diwaspadai. Kita lanjut. Masih ada 5 slide lagi. Lanjut mengenai pelajaran dan akidah, tawakul dan kebutuhan akan hidayah. Salah satu pelajaran penting dari Al-Fatihah adalah kesadaran bahwa keselamatan dan hidayah adalah pemberian Allah semata. Seorang muslim, meski ia sudah beriman dan beramal, tidak boleh merasa puas atau merasa telah menjamin keselamatannya. Sebab istiqomah di atas jalan yang benar memerlukan hidayah Allah yang berkelanjutan. Doa Ihdinas Shiratal Mustaqim yang diulang dalam setiap sholat adalah pengingat bahwa sebesar apapun usaha kita, pengetahuan kita, dan ketekunan kita,
Tanpa taufik atau pertolongan hidayah dari Allah, kita bisa saja jatuh pada sifat-sifat yang dimurkai atau tersesat ini. Hal ini mendidik kita sebagai seorang muslim untuk selalu rendah hati, selalu dekat dengan Allah, dan selalu berdoa agar dijauhkan dari penyimpangannya. Dengan demikian, akidah yang ditanamkan Al-Fatihah adalah tauhid yang dinamis, bukan hanya pengakuan Maaf, saya minum lagi. Eh, saya ulang dengan demikian, akidah yang ditanamkan Al-Fatihah adalah tauhid yang dinamis, bukan hanya pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan dan pemeliharaan saja, tetapi juga kesadaran bahwa Allah yang menuntun kita, memberi ilmu, memberi pemahaman, dan mengaruniai kita kepada siapa saja yang harus didaki, yang ia kehendaki. Inilah mengapa setiap muslim yang tulus akan terus memohon dan terus berdoa, tidak pernah merasa sudah cukup berpengetahuan atau beriman lebih. Pelajaran, akhlak, dan amal. Kau mencari ilmu dan juga ilmu menafinya. Dari pembahasan tentang amal dan adorin, kita belajar bahwa menjadi muslim yang baik memerlukan dua hal sekaligus. Yang pertama, memiliki ilmu yang benar tentang agama dan kehidupan. Yang kedua, implementasi ilmu terhadap implementasi ilmu yang kita cari tersebut dalam ilmu dan amal yang ikhlas dan bertanggung jawab. Seorang muslim harus aktif mencari ilmu, tidak hanya puas dengan warisan agama dari keluarga atau lingkungan tanpa verifikasi. Ini adalah pelajaran dari sifat adolid yang tersesat karena mengikuti hal tanpa ilmu. Pada saat yang sama, ketika ilmu telah didapat, seorang muslim harus berupaya mengamalkannya dengan sepenuh hati, tidak tergoyahkan oleh godaan dunia. Prestis atau tekanan sosial ini adalah pelajaran dari sifat al-maghdub yang mengerti tetapi menolak. Praktik sehari-hari yang bisa diambil adalah yang pertama, terus belajar tentang Islam dari sumber yang terpercaya dan tidak pernah merasa paling tahu. Yang kedua, memiliki keberanian untuk mengoreksi kesalahan, kebiasaan pribadi atau keluarga jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tiga, tidak mengorbankan prinsip agama demi dunia, karir, atau popularitas. Yang keempat, menunjukkan ilmu melalui amal nyata, bukan hanya ceramah, tetapi juga tindakan konsisten. Lalu, pelajaran sosial yang dapat kita ambil, sikap moderat dan keseimbangan. Al-Fatihah mengajar kita tentang wasatiyah atau kesuksesan di tengah, yaitu jalan pertengahan antara dua bentuk penyimpangan ekstrem. Seorang muslim tidak boleh merasa sangat benar seorang diri, seperti al-maghdub yang menolak setelah takut, tetapi juga tidak boleh pasif dan acuh tak acuh terhadap kehidupan beragama seperti adolin yang tersesat karena tidak peduli dengan ilmu. Dalam konteks sosial, kesadaran tentang kedua jenis penyimpangan ini membantu kita memahami mengapa ada orang yang menolak kebenaran meskipun telah terbukti, dan mengapa juga ada orang yang percaya hal yang salah padahal dia tidak tahu. Bukan berarti kita bersikap apatis, tetapi kita harus cerdas dalam menyederhanakan kebenaran dengan lembut dan hikmah kepada yang belum tahu, dengan tegas dan jelas kepada yang mengetahui tetapi menolak. Penerapan wasatiyah ini berarti juga bahwa sebagai umat muslim kita tidak boleh berseberangan dengan masyarakat lain hanya karena perbedaan agama, tetapi juga tidak boleh mengobarkan nilai-nilai agama dengan akomodasi. Ini adalah misi utama yang ditunjuk Allah sebagai sebaik-baiknya umat dilahirkan untuk manusia.
Lalu ringkasan singkat dan juga sinopsis ayat. Makna inti dari Al-Fatihah ini adalah surat yang mengajarkan kepada setiap muslim bahwa pengakuan tauhid dan ibadah eksklusif kepada Allah adalah inti setiap muslim. Terus menerus memohon hidayah karena kestabilan dalam kebenaran bukan perkara hal yang sekali didapat lalu aman, melainkan memerlukan doa berkelanjutan. Yang ketiga, hidayah sejati adalah hidayah menuju jalan yang ditunjuk oleh Allah, yaitu jalan para nabi, siddiqin, syuhada, dan syahidin. Yang keempat, untuk menjaga diri dari kesesatan dan kemurkaan, muslim harus terus belajar ilmu dan terus bersikap hati-hati. Dampak pemahaman ini pada spiritualis muslim, ketika membaca Al-Fatihah dengan pemahaman mendalam, seorang muslim tidak sekedar membaca ritual, tetapi melakukan refleksi mendalam tentang posisi dirinya, tantangan yang dihadapinya, dan tantangan dalam menjaga konsistensi agamanya, dan komitmen untuk tetap berdoa, berjuang, dan tidak terjerumus dalam pertimbangan apapun itu. Inilah hakikat sholat dalam Islam, bukan hanya gerakan fisik, tetapi dialog spiritual dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinergi ayat Ihdinash Shiratal Mustaqim dengan goyang maghdubi alaihim waladhdallin. Hidayah yang dilontarkan di awal bukan doa yang gelap, melainkan doa yang memiliki kejelasan tujuan dan batas-batasnya. Dengan memahaminya siapa al-Baldu dan al-Dalil. Setiap muslim mengetahui persis apa yang harus dihindarinya, sehingga doa menjadi lebih konkret dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup dan juga dorongan praktik, memahami tafsir Al-Fatihah bukan hanya untuk pengetahuan akademis, melainkan untuk transformasi spiritual dengan praktik yang nyata. Tiap kali kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, kita diminta untuk benar-benar merenungkan arti doa, kita juga diminta untuk merespon dengan hati yang sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk menjalankan implementasi dari doa tersebut. Beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan setelah pemahaman ini adalah, yang pertama, saat membaca Al-Fatihah di saat sholat, bermusabalah diri. Apakah saya telah berusaha mencari ilmu tentang agama? Apakah saya telah mengamalkan ilmu dengan konsisten? Yang kedua, refleksikan diri sendiri. Apakah ada sifat al-maghdub pada diri saya yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya karena alasan duniawi? Atau juga saya memiliki sifat adolin yang mengikuti sesuatu tanpa ilmu atau aktif pada pembelajaran. Yang ketiga, doakan diri sendiri dan orang-orang terdekat dengan ikhlas, memohon kepada Allah agar senantiasa diberi hidayah dan dijauhkan dari penyimpangan. Terakhir, mari kita rekomendasikan kepada diri sendiri dan orang lain untuk terus memperdalam pemahaman Al-Quran. Bukan hanya membaca demi melaksanakan ibadah, tetapi membaca dengan tujuan menerima petunjuk Allah, yang adalah pemberian paling berharga. Seperti yang dinyatakan dalam doa Al-Fatihah itu sendiri, semua kebaikan datang dari Allah, dan semua kesesatan juga yang dijauhkan adalah dari kebijakannya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berada dalam kerendahan hati dan kedekatan dengannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri kajian saya hari ini. Baik, sekian presentasi kajian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.